Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fikih Al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala Al-Badr. Terakhir kita masuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu, yang bermakna maha hidup, yang terkandung di dalamnya sifat hayatun kamilatun, sifat hidup yang maha sempurna, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, jangan berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana adanya. Nanti akan dibahas di nama berikutnya, itu Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya, dan juga tidak diiringi dengan zawal atau hilang, fana, kekal selama-lamanya sifat hidup tersebut, dan juga tidak ada naqas, kekurangan dan aib. Makanya para ulama menyebutkan penduduk surga karena hidupnya adalah hidup yang sempurna, tidak mengalami kematian, maka sifat-sifat yang mengiringinya pun menjadi sifat yang sempurna. Maka mereka tidak akan merasakan lelah, tidak akan merasakan sedih, tidak akan merasakan mungkin ada rasa hasad dan seterusnya, karena memang hidupnya hidup yang sempurna. Bukan berarti si makhluk ini yang menyempurnakan atau memperbaharui dirinya sendiri, tidak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmatnya. Khalifillah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita masuk nama berikutnya, yaitu apa? Al-Qayyum. Nama berikutnya apa? Al-Qayyum. Boleh dia namakan anaknya dengan nama Abdul Qayyum, Abdul Hayy. Ya, nama Hayyu dan Qayyum datang beriringan. Sekarang kita bahas yaitu yang Qayyum. Itu sebuah nama, maka di dalamnya ada sifat Qayyumiyah. Nanti sifat Qayyumiyah bermakna dua. Qayyumiyah bermakna apa? Dua. Yang pertama, qaunuhu subhanahu wa ta'ala qa'iman bi nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Berbeda dengan manusia, makhluk, dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa ada begitu saja, kecuali dia membutuhkan yang lainnya. Misalkan apa? Manusia enggak mungkin ujuk-ujuk dia nongol, ya enggak ada, pasti dia butuh kepada yang lainnya, butuh kepada bapak, butuh kepada ibu, butuh kepada gizi dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala namanya Qayyum, makna yang pertama qa'im bi nafsih. Dan ini juga ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Allah itu qa'im bi nafsih, berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Enggak usah berdalam-dalam bayangkan, karena ini termasuk pelanggaran. Ya, dia masuk dalam ranah takyif, membagaimanakan, memikirkan, gak akan sanggup akal ini. Bagaimana caranya, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala qa'im bi nafsih, ada begitu saja, berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Maka sebagaimana kaidahnya yang ada dalam Ahlussunnah, ya, apapun dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kita bayangkan, gak sanggup akal ini. Ya, misalkan dia gak mudeng, gak maksud apa sih Qayyum atau Qa'im bi nafsih, ya, sebagai pendekatan pemahaman saja yang sering anak kasih sampel. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada sifat khalqun. Sifat apa? Mencipta. Ya, adanya langit, adanya bumi, adanya matahari.
Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sifat khalq bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat mencipta. Apakah kita sanggup memikirkan bagaimana teknisnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi? Ada yang sanggup? Enggak ada. Ya begitu juga sifat yang lainnya, kaidahnya sama global. Ketika kita tahu Allah namanya Qayyum, di dalamnya ada sifat apa? Qayyumiyah. Apa Qayyumiyah? Qaim bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala tegak, ya ada dengan dirinya sendiri, tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada yang lain. Dan akal kita tidak akan mampu membayangkan bagaimana kok bisa berdiri sendiri. Ya sudah, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya kita tetapkan, selesai. Karena sekali lagi akal ini lemah, tidak mampu memikirkan bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Muqim li khalqih. Muqim berarti yang mengatur, yang mengurus semua kebutuhan makhluknya. Satu sisi Allah yang berdiri sendiri, satu sisi Allah yang mengurus, yang menyediakan kebutuhan semua makhluknya. Allah yang ngatur, Allah yang jaga, Allah yang bantu mereka. Itu soal itu arti yang kedua dari apa? Qayyum. Makanya ada nama ulama Ibnu Qayyim, sama akar katanya dari qoma, berdiri. Ya, Qayyum berarti satu makna berdiri sendiri, yang kedua apa? Membantu yang lain supaya dia berdiri, supaya dia lurus, supaya dia tegak. Makanya Qayyum atau Qayyim artinya apa? Kepala sekolah. Ya, punya anak, makanya dijuluki namanya apa? Ibnu Qayyim. Dia mah anaknya kepala sekolah. Apa tugasnya kepala sekolah? Mengatur semua kebutuhan, entah guru, entah murid, ya semuanya dia yang memanage, semuanya dia yang mengatur sehingga berjalan dengan lancar. Kalau di perusahaan apa itu? Tugasnya siapa itu? Bos, HRD? Tugasnya siapa HRD? Yang mengatur-ngatur itu? Manajer. Ya, misalkan ini harus begini, ini harus begini, ya dimudahkan jalannya. Nah, itu termasuk muqim li khalqihi, yang membantu kebutuhan makhluknya sehingga dia bisa tegak. Itu makna dari apa? Nama Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Qayyum. Ya, nanti kalau punya anak boleh kasih nama siapa? Abdul Qayyum. Harapannya si anak ini apa? Bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang yang mengatur segala urusan. Ya, walaupun sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kelemahan yang ada pada dia. Tapi berharap kebaikan pada anak dengan memberi nama yang baik. Itu apa? Abdul Qayyum. Sudah ada yang pernah nama ada Abdul Qayyum? Belum ada. Ya, kebanyakannya apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Tapi jarang-jarang dengar orang namanya apa? Abdul Qayyum. Khawanifilah rahimani rahimakumullah. Maka dari nama Al-Qayyum, kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, menunjukkan dua poin, dua perkara. Yang pertama, kamalu ghinar Rabbi subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan ya sifat kayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh, ghina itu tidak butuh. Allah merasa cukup, Allah tidak perlu bantuan siapapun. Maka dialah qaim bi nafsih, yang berdiri sendiri. Berbeda tadi dengan makhluk, nggak bisa dia berdiri sendiri. Siapapun dia, ya walaupun orang yang paling berilmu sekalipun, hatta nabi sekalipun, dia tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri atau tegak berdiri sendiri, tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala qayyum, qaim bi nafsih, al-ghaniyyu an khalqihi, yang maha kaya, maha tidak butuh terhadap makhluknya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fuqara, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji.
Ini sekali lagi makna al-qayyum yang pertama, yaitu apa? Qaim binafsi. Apa makna yang pertama? Qaim binafsi. Tidak perlu dia bayangkan dan seterusnya, karena syaitan nanti masuk. Saya ada karena ibu ada karena ini terus, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nanti syaitan masuk. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini syaitan masuk di dalamnya. Maka dibantah dengan satu nama, yaitu apa? Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Dan bagaimana hakikatnya? Kita tidak memiliki ilmunya, dan akal ini tidak mampu memikirkannya. Lemah akal ini. Ya, terkadang untuk diri kita sendiri aja kita nggak bisa memikirkan apa yang ada pada diri kita. Ya, bagaimana itu darah berjalan, bagaimana itu oksigen masuk ke dalam darah kemudian masuk ke otak. Ya, taunya bisa jalan aja, taunya bisa aktivitas saja. Padahal banyak di dalam tubuh kita ini yang kita tidak mengerti bagaimana hakikatnya. Bagaimana dia bisa berbicara, bagaimana dia bisa mendengar, bagaimana dia bisa melihat. Itu pada dirinya saja sendiri. Sombong sekali. Ya, kata orang Betawinya belagu amat. Ngurus-ngurusin perkara yang dia tidak punya ilmunya. Maka ini sebuah pelanggaran berbicara tentang haknya Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Jadi dia menentukan Allah itu harus begini, harus begini, harus begini. Ya, ini sebuah kelancangan, ilhad, penyimpangan di dalam menyikapi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna qayyum adalah kamalu qudratihi, kesempurnaan kemampuannya Allah, wa tadbirihi, pengaturannya, lihadihil makhluqat, terhadap makhluk-makhluk yang ada. Maka Allah itulah muqimulaha, Allah lah yang menegakkan mereka, Allah yang membantu mereka dengan kudrahnya, ya, dengan tadbirnya. Maka semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membantu mereka jadi tegak, yang membantu mereka jadi kokoh, bisa berdiri, bisa tegak, dan seterusnya. Arsy butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kursi, apalagi langit, bumi, gunung, dan seterusnya yang ada, maka selalu butuh kepada qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan kita ini lemah. Siapapun manusia itu lemah. Jadi jangan minta kepada siapa? Manusia. Apalagi sudah mati. Ya, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ini bentuk kedunguan, bentuk kebodohan orang-orang musyrik yang meminta kepada para mayit. Karena semuanya butuh akan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan di dalam surat Ar-Ra'd, afaman huwa qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum. Maka apakah dia Allah Subhanahu wa taala yang qaim itu mengurus, menegakkan segala setiap jiwa terhadap apa yang dia perbuat, apakah layak, pantas disamakan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian jadikan untuk Allah sekutu? Ini Allah yang mengatur semua, Allah yang mengurus semua, terus disamakan dengan selainnya, dijadikan sekutu bersama Allah. Maka Allah katakan kul sammuhum, katakanlah wahai Muhammad, ya, kabarkan sifat mereka, itu para sekutu tadi. Apa sifatnya? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sekutu yang dimintai, ya, diharapkan, ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala, nggak layak disamakan. Apa bisanya mereka? Sekarang anggaplah wali ini masih hidup nih, ya, mampu nggak dia mengurus semua alam semesta? Dia yang ngasih semua rizkinya, semua dia yang beri sehingga bisa tegak. Dia aja nggak bisa menghitung berapa banyak makhluk yang ada. Ada yang bisa menghitung? Bakterinya, makhluk nggak bakteri? Makhluk. Ya, binatang-binatang yang ada di dalam tanah, makhluk bukan? Makhluk. Tumbuhan yang ada di hutan sana, yang nggak tahu berapa macam spesies, binatang-binatangnya juga yang di bawah dasar lautan. Semuanya Allah yang menegakkan mereka.
Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, apa sifatnya? Ditantang oleh Allah. Qul sammuhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan, sifatkanlah para sekutu kalian. Ya, apa sifatnya? Lemah, apa lagi? Tidur, lapar, bodoh juga. Mafhum? Apa lagi? Lemah, banyak sifatnya. Maka yang seperti ini nggak bisa ngurus dirinya sendiri, nggak bisa juga ngurus orang lain. Kenapa harus diminta? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak menyamakan mereka ini dengan Allah yang qaimun ala kulli nafsin. Allah lah yang mengurus, yang menegakkan segala setiap jiwa. Pokoknya selama ada yang memiliki jiwa, Allah yang ngurus. Allah yang ngatur. Semut punya jiwa dia. Punya. Ya, selama dia masih hidup, Allah yang mengatur urusannya. Apalagi cicak tuh, ada pernah ngeliat cicak mati semuanya, jatuh berdebuk, nggak dikasih makan, ya gelepakan semuanya, ya mungkin diracun ya, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki apa? Jiwa. Kok mau disamakan dengan apa? Yang tidak mampu untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Ini dalil kuat ini untuk membantah orang-orang musyrikin. Ya, dalam surat apa? Ar-Ra'd ayat 33. Afaman huwa qa'im ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah layak ya Allah yang maha qa'im, menegakkan segala setiap yang berjiwa untuk berbuat, untuk mencari, untuk berusaha, disamakan dengan yang tidak melakukan itu? Apakah layak? Sehingga kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Qul sammuhum, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, ya sifatkanlah sekutu-sekutu kalian. Sehingga ya, makanya belajar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu punya pengaruh besar di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lawannya masuk, itu otomatis sudah. Lawannya akan masuk. Akhirnya dia bersandar, meminta, mengharap hanya kepada siapa? Wali-walinya yang dianggap saleh, yang dianggap punya kemampuan mengatur alam semesta. Ya, hampir di setiap negara, kayak di Mesir ada namanya Badawi, Tantowi. Ya, kalau di Indonesia apa? Banyak. Ya, Sunan-Sunan, Wali Songo, ya didatangi kuburannya. Ya, walaupun kuburannya nggak tahu ada 3 biji, ya di sana ada, di sana. Mungkin yang pernah main ke Surabaya, ada tuh kuburan namanya apa? Ampel. Ya, wah itu udah ramai sekali, yang lemparin duit banyak gitu ya. Duit, mengharap di situ semuanya, dianggap wali ini bisa membantu hajat dia, bisa menyampaikan hajat dia. Maka Allah sangat tegaskan, kul sammuhum, katakanlah, kabarkan sifat mereka itu seperti apa. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, itu apa? Makna yang kedua dari nama apa? Al-Qayyum. Yang pertama, qa'im bi nafsih, artinya Allah berdiri sendiri, tidak ada ya yang melahirkannya, tidak ada yang menciptakannya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Qayyum. Dan yang kedua, Allah yang membantu mengurus semua kebutuhan siapa? Yang memiliki jiwa. Siapapun dia, Allah yang bantu dia. Kemudian dari sini, maka para ulama ya ada yang mengatakan Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah nama Allah yang paling agung. Ya, kalau kemarin kan ada yang mengatakan yang adalah lafzul jalal Allah. Nama yang paling agung, yang paling besar itu apa? Ada yang mengatakan Allah. Nah, ini pendapat yang kedua, yaitu Al-Hayyu dan apa? Al-Qayyum. Alasannya karena semua sifat Allah berporos pada dua nama ini. Al-Hayyu dan apa? Al-Qayyum. Dua nama ini menjadi pusat poros untuk sifat-sifat atau nama yang lainnya. Karena sifat Allah itu dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada berapa sifat Allah?
dua, dzatiyah dan apa? Fi'liyah. Ini sudah yang belajar akidah wasitiyah, ya insyaallah sudah paham. Ya, walaupun ini sudah masuk rincian lagi. Kalau secara umum ada sifat manfiyah, ada sifat apa? Subutiyah. Subutiyah apa yang Allah tetapkan? Manfiyah apa yang Allah tolak? Nah, sekarang yang Allah tetapkan ada dua lagi. Zatiyah dan apa? Fi'liyah. Apa itu zatiyah? Yang terikat terus-menerus pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lepas dan tidak terikat dengan kehendak. Contohnya apa? Sifat sam'un, mendengar. Itu selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat kalau mau mendengar, kalau mau tidak mendengar, enggak gitu konsepnya. Melihat, ya, sifat zatiyah, Allah memiliki sifat basar, melihat. Tidak terikat dengan kehendak. Kalau Allah mau Allah melihat, kalau Allah mau Allah tidak melihat, enggak begitu konsepnya. Maka dia disebut dengan sifat apa? Zatiyah. Misalkan ilmu, ini sifat zatiyah. Nggak bisa dikatakan kalau Allah mau Allah mengetahui, kalau Allah mau Allah tidak mengetahui, nggak begitu konsepnya. Itu terus menerus ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus, tidak pernah hilang. Ya, berbeda dengan sifat fi'liyah. Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu diikat dengan masyiah, keinginan Allah. Kalau Allah mau Allah lakukan, kalau Allah mau Allah tinggal. Itu namanya sifat apa? Fi'liyah. Contohnya apa? Sifat mencipta. Kalau Allah mau Allah ciptakan ini. Tapi kalau Allah mau ya Allah tidak ciptakan. Kalau Allah mau Allah akan turun ke langit dunia. Kalau Allah mau tidak turun ya sudah tidak turun. Berarti sesuai dengan apa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan sifat apa? Fi'liyah. Bisa dipahami ya? Jadi sifat ada berapa? Dua, zatiyah dan apa? Fi'liyah. Kalau zatiyah terikat dengan zatnya Allah yang terus menerus ada, tidak pernah hilang, tidak pernah lepas. Banyak tadi, ilmu, apalagi sam'un, mendengar, basar, melihat, wajah, yadun, tangan, ya, dan seterusnya yang merupakan kembali kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun fi'liyah terikat dengan perbuatan. Kalau Allah mau Allah lakukan, kalau Allah mau Allah apa? Tinggalkan. Dua sifat ini mengarahnya ke Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ada yang sudah bisa baca kemana nih? Al-Hayyu sifat fi'liyah atau zatiyah? Sifat apa? Zatiyah. Al-Hayyu. Al-Qayyum Allah mengatur, Allah mengurus, ya, Allah menciptakan ini, Allah memberi rezeki ini, Allah bantu yang ini. Itu sifat apa? Fi'liyah, kembalinya kemana? Al-Qayyum. Makanya dari sana para ulama beristidlal Al-Hayyu Al-Qayyum nama yang paling azam, paling besar, paling agung. Kenapa? Karena dua nama ini poros untuk sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Ibaratnya ini servernya, ini pusatnya nih, Al-Hayyu yang maha hidup, maka di dalamnya ada sifat sam'un, basar, ilmu, qudrah dan seterusnya. Ya, mencakup di dalamnya dari nama Al-Hayyu. Dan sifat-sifat yang fi'liyah, Allah berbuat A, berbuat B, berbuat C dan seterusnya, ini terkandung dalam sifat apa? Qayyumiyah atau namanya Al-Qayyum. Sepahami sampai sini? Ya, ini teorinya seperti itu, namanya belajar al-asma wa sifat, itu sebutnya tauhid ma'rifah. Tauhid yang sifatnya pengetahuan. Dan sekali lagi pahami, i'tiqad itu bagian ibadah. I'tiqad itu bagian dari apa? Ibadah. Terus ana ulang, sebagaimana kata Syekhul Islam, ibadah adalah apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan maupun apa? Perbuatan. Ingat, ucapan dan perbuatan. Dua ini baik yang nampak
maupun yang batin. Nah, 2 kali 2 peluangnya ada berapa jadinya? 4. Ya, berarti ada ucapan zahir, ada ucapan batin. Udah 2. Ada perbuatan zahir, ada perbuatan batin. 3 sama 4, total 4. Ini ruang lingkup ibadah. Ya, objek-objek pusatnya ibadah kembali kepada 4. Pertama, ucapan zahir. Apa ucapan zahir? 2 kalimat syahadat, zikir, apa lagi? Baca Al-Quran, apa lagi? Ya, doa, ahsan, apa lagi? Mengajar. Itu bukan ibadah. Ya, masa ngajar diam aja? Paham? Ini gak ngomong ini mulut. Gimana ceritanya nanti pahamnya? Ya, yaudah antum pahami aja apa yang ada dalam hati anak. Selesai. Wah, ilmu apa itu namanya? Atau bisa baca apa yang ada dalam hati anak? Ya udah, anak diam aja. Apalagi ibadah-ibadah lisan. Ya, mengajak orang kepada yang ma'ruf, itu ibadah. Ya, melarang orang dari yang mungkar, pakai lisan bisa. Dan lain-lain yang Allah cintai dan Allah ridhai. Yang kedua, ucapan apa? Hati, batin. Adanya di sini. Disebutkan oleh para ulama, contohnya niat. Niat itu di hati. Jadi hati ini berucap, ngomong. Ya, gua niatnya beginilah. Apakah di mulut ngomongnya? Di mana ini ngomongnya? Misalkan gua mau niat begini. Itu yang ngomong siapa itu? Hati. Ya, nggak usah ngomong-ngomong. Kan namanya orang niat. Masa harus diketahui? Jadi hati ini apa? Bisa berucap. Niat dia. Mau niat jelek, mau niat baik, hati sedang berucap. Yang kedua contohnya segala macam i'tiqad, keyakinan. Maka tempatnya di mana? Di hati, hatinya dia sedang berucap. Hatinya mengucapkan, berkata bahwasanya Allah memiliki sifat qayyumiyah. Dia yakini Allah berdiri sendiri, tidak ada yang bantu, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang menolongnya dan seterusnya. Allah Maha Kaya. Ucapkan dia atau hatinya sedang berucap. Dan yang kedua dia yakini juga, dia ucapkan juga di dalam apa? Hatinya semua makhluk yang ada ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngurus semuanya. Ya, nggak ada yang lainnya yang bisa mengurus begitu banyak miliaran, bukan jutaan lagi sudah. Ya, berapa banyak bakteri aja ada berapa banyak tuh? Ribuan apa jutaan? Tanya Abu Yazid yang kesehatan. Kira-kira ada yang bisa menghitung jumlah bakteri? Misalkan dalam sebuah telapak tangan ini habis megang apa gitu, ada berapa banyak kira-kira kalau diteropong? Ribuan ada? Lebih ya? Lebih. Hidup nggak dia? Hidup. Siapa yang bantu dia? Siapa yang menciptakan dia? Siapa yang mengurus kebutuhan dia? Allah Subhanahu wa taala. Pernah Anda belajar bikin ikan cupang, bukan bikin ya, ternak, jangan bikin ya, langsung dilatih sama sarjana keikanan, sarjana perikanan, ya, langsung dari IPB Bogor. Ya, bagaimana melihat ikan sudah mau berkembang biak, ada cirinya. Kemudian dikawinkan, kemudian ketika sudah bertelur, bagaimana membuat makanan, ya, yang makanannya ini nggak boleh lebih besar dari mulutnya. Mulut ikan cupang ini kecil sekali. Kita harus bikin bakteri yang lebih kecil atau yang pas di mulutnya. Siapa yang bisa bikin ciptakan itu bakteri kecil? Ya, siapa yang bisa mengurus yang kecil-kecil itu? Allah Subhanahu wa taala semuanya. Hati dia meyakini itu ibadah. Dan namanya i'tiqad harus jazm, kuat, nggak boleh ada keraguan di dalamnya. Misalkan dia ragu, masa iya sih semua ini diurus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jangan kalah sama orang-orang musyrikin kafir. Yang ketika ditanya siapa yang mencipta, siapa yang mengatur, siapa yang begini, dengan lantang menyatakan saya qulunallah, pakai taukid semuanya, 2. Di depan pakai lam taukid, di belakang pakai nun taukid. Ini menunjukkan dengan yakin siyakin-yakinnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus. Orang datang belakangan, nggak yakin saya, nggak boleh. Ya, bahaya terhadap
ya iman dia terhadap apa? Akidah dia. Sedang ya. Jadi hati ini punya bagian saham untuk ibadah. Berucap dia. Apa tadi? Contohnya niat dan apa? I'tiqad. Ya, tadi antum dapat nama Allah. Apa maknanya? Dzul uluhiyah, dzul ubudiyah. Itu masuk i'tiqad. Yakini satu-satunya zat yang hak untuk jadi Tuhan adalah Allah. Yakini satu-satunya zat yang berhak untuk kita mengabdi kepadanya hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati ini berucap. Ya, dan semuanya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sam'un, basar, fuad. Fuad itu hati yang paling terdalam. Ya, qalbun memang hati. Tapi ada lagi namanya fuad. Bukan nama orang nih fuad ini. Ya, nama apa? Nama hati yang paling terdalam, di relung hati terdalamnya. Kenapa dikatakan fuad? Karena dia menancap dalam. Kelak semuanya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidahnya di dunia bagaimana? Ditanya nanti dia mau kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting belajar asma wa sifat dan juga akidah yang lainnya. Itu baru dua. Apa yang ketiga? Ucapan yang apa? Tadi apa? Ucapan sudah ya. Ucapan zahir, ucapan batin. Yang ketiga, fiil perbuatan yang zahir. Apa saja? Banyak. Salat. Apa lagi? Puasa, umrah, haji, jihad. Apa lagi? Perbuatan zahir badan. Apa? Enggak jelas ngomongnya. Sedekah. Sedekah biasanya masuk harta dia. Ya dan lain-lain. Yang keempat, fiil batin. Jadi hati kita bisa bergerak. Contohnya apa? Khasyah, takut, dan juga khauf. Jadi orang takut itu di mana tempatnya? Hati. Jadi hatinya seakan bergerak. Bertambah kencang denyutnya, duk duk duk. Ya, raja itu di hati. I'timad qalbi itu tawakal di hati. Itu masuk semua dalam ranah ibadah. Jadi jangan melulu ibadah itu ya sholat, puasa, enggak. Padahal ibadah itu apa? Banyak. Ya, dan juga jangan salah kaprah juga. Ya, perkara mubah dibilang apa? Ibadah. Ini lagi ibadah, olahraga ini ibadah. Bukan olahraganya yang ibadah, tapi apanya? Niat baiknya. Kalau zatnya olahraga itu mubah. Mau dia olahraga kayak mau kagak, mubah. Tapi ketika dia olahraga, terus dia niatkan dengan olahraga ini badan saya jadi sehat, bisa lebih optimal dalam ibadah, maka yang bernilai ibadah apanya? Niatnya. Bukan joggingnya, bukan goesnya. Semuanya itu bernilai atau mubah. Makanya kalau orang yang berilmu akan ngerti, walaupun itu mubah, bisa bernilai apa? Ibadah. Misalkan Bang Nobel nih, goes nih, goes. Ya, tapi kalau nggak ada niat untuk ibadah, ya capek doang dapatnya. Ya nggak? Jauh loh, berapa kilo kadang? 20 kilo, 40 kilo. 20 kilo pergi, pulang 20 kilo, jadi berapa? 40. Tapi kalau nggak diniatkan untuk apa? Ada niat baik, ya sudah dapat capek doang. Kerja, mubah atau wajib? Apa ibadah? Kerja, mubah. Hukum asalnya apa? Mubah. Tapi bisa bernilai ibadah. Kapan? Dia niatkan dengan kerja ini, saya bisa memberi nafkah kepada keluarga. Sebenarnya bisa memberi nafkah kepada anak. Maka niat baik ini yang bernilai ibadah, bukan kerjanya. Memang ada yang ada ini, kalau dia nggak kerja ini haram hukumnya masuk neraka. Ada. Makanya hukum asal pekerjaan itu mubah. Atau mau jual cilok, mau jual somai, mau jual bakso. Emang ada yang bilang, woi lu nggak jualan bakso haram lu. Ada yang bilang, ada, karena itu mubah hukum asalnya. Tapi capek, kasihan ketika tidak punya ilmu, dia capek dagang, capek usaha, capek kerja, tapi tidak ada niat baik. Ya sudah, capek saja yang dia dapat, tidak bernilai ibadah. Karena sekali lagi hukum asalnya adalah mubah. Antum makan mubah atau halal atau haram atau wajib makan? Mubah.
Ya, makan aja kan. Pernah makan niat dulu wah. Ya udah yang penting makan aja kenyang, selesai. Padahal bisa dapat nilai ibadah dengan niat baik. Dengan makan ini badan saya kuat, badan saya seger, saya bisa optimal untuk ibadah. Dapat nilai baik. Innamal a'malu binniyat. Ya, untuk santri juga nih. Ya, anak kasih tips kalau mau kuat pakai apa tuh namanya? Tidur apa tuh namanya? Power nap ya namanya. Apa ini? Bisa beraktivitas terus, tapi ketika dia capek dia tidur paling 10 menit 15 menit. Apa namanya? Power nap ya? Ya, Abu Yazid. Apa namanya? Power nap. Amalah itu ya. Jadi memang tubuh ini perlu diistirahatkan sejenak. Jangan antum dari pagi aktivitas. Pasti ada ngantuknya pasti. Tapi jangan pada subuh ngantuk, habis baca Al-Quran ngantuk lagi, habis pelajaran ngantuk lagi. Nah ini cacingan ini mah. Ya, perlu minum Kombantrin ini. Ya dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit ngantuk. Ya udah kalau dia mau pakai itu gaya itu jadi apa dia tidur sejenak entah 10 menit bangun sudah insya Allah seger. Tapi dia niatkan tadi dengan tidur 10 menit ini badan saya kuat bisa terus panjang aktivitas. Ya, dan ditambah lagi ada rogbah keinginan. Ada orang yang keluar subuh pulang malam kuat dia nggak tidur siang, kuat ya, kuat ya, kuat. Kenapa? Ada rogbah. Nah rogbah itu hati. Rogbah itu juga apa? Hati sedang bergerak. Fanifillah rahimani rahimakumullah. Maka Al-Hayyu dan Qayyum adalah nama yang paling a'zam, paling agung. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, beliau berkata, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha. Karena sifat hidup mengandung terhadap seluruh sifat sempurna yang lazim menetap pada Allah, maksudnya sifat dzatiyah. Wa sifatul qayyumiyah, itu nama dari qayyum, mutadamminatun li jami' sifatil af'al, mengandung untuk seluruh sifat perbuatan. Sehingga dikatakan nama yang paling agung. Al-Hayyu mewakili sifat dzatiyah, Al-Qayyum mewakili sifat apa? Fi'liyah. Bisa dipahami ya? Maka dari sana para ulama juga menegaskan barang siapa yang berdoa kepada Allah menggunakan nama ini, ajal Allah akan menjawabnya. Ya, sebagaimana kemarin kita sebut ya, Syekhul Islam selalu bilang ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kata beliau apa? Dibukakan pintu-pintu kesulitan, ya, dibukakan pintu-pintu kemudahan, yang kesulitan dipecah, yang mudah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua nama ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Bisa antum baca di dalam sujud ya, atau ketika witir. Makanya para santri ya sudah mulai dibiasakan bangun azan pertama ya dia sholat witir walaupun satu rakaat. Walaupun satu rakaat itu sudah masuk apa? Witir. Ya. Doa di situ dia, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Astaghits itu minta pertolongan yang genting. Antum ini lagi genting-gentingnya. Masa emas, enggak mudang-mudang belajar. Itu perlu pertolongan. Masa enggak apa-apa lah, ngalir aja. Hah? Konsep apa tuh yang ngalir aja? Ya. Jangan ini konsep yang penting mengalir aja Ustaz, jangan. Ya, kotoran juga mengalir aja tuh di laut, di apa namanya, di air, entah kemana dia larinya, nggak begitu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antum harus ngafal ini, antum harus memahami ini, antum harus beramal seperti ini. Maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup, lagi yang maha mengurus kebutuhan siapa? Makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait nama Allah Al-Qayyum. Ada pertanyaan sampai sini? Fadhal. Ya. Kalau ada hamba yang meminta kepada wali, apakah walinya ikut dengan misalnya karena menjadi salah satu
walinya kena dosanya. Ya tergantung nanti walinya. Kalau dia banyak wali yang sebelum mati berpesan, nanti kalau minta hajat langsung saja datang ke kuburkan. Nah, ini ngajak orang beribadah kepada dirinya. Ada kayak gitu? Ada banyak. Yang di mana tuh, yang di Banjarmasin atau yang di Kalimantan? Siapa tuh namanya? Guru sekumpul yang belum lama meninggal. Nah, itu sebelum meninggal udah berpesan, nanti kalau ada apa-apa hajat ya datang saja, nanti saya yang sampaikan. Keren kan? Ya, luar biasa. Ya, bagian di Bogor kemarin yang baru meninggal juga tuh, Majelis Mustafa. Ya, Majelis Mustafa ya. Apa namanya tuh? Yang selawatan itu sama juga, sebelum meninggal berpesan juga, nanti ya apa-apa datang aja ke kuburannya, panggil namanya, nanti saya yang sampaikan. Nah, kayak seperti ini togut. Yang seperti ini apa? Togut, ya mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Tapi kalau tidak seperti ini, yang salah siapa? Yang tadi yang minta. Contohnya Nabi Isa dijadikan perantara, ya dijadikan saingan, tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dijadikan oleh orang-orang Nasara. Tapi apakah Nabi Isa berpesan? Tidak. Sedih ya, bintang. Ya, Nabi Muhammad saja banyak ya dijadikan sekutu, setandingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apakah Nabi Muhammad SAW jadinya berdosa? Tidak. Jadi yang berdosa itu apa? Kalau memang dia berpesan kepada umatnya, nanti kalau ada apa-apa, ya panggil saja namaku, datang saja ke kuburanku, nanti aku yang sampaikan. Apakah Nabi Muhammad berpesan seperti itu? Tidak. Ya, bahkan Nabi ketika menjelang wafatnya melaknat Yahudi, melaknat Nasara yang menjadikan wali-wali atau menjadikan rumah-rumah Allah, rumah ibadah dijadikan tempat kuburan untuk para ya wali tadi sebagai perantara. Dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang apa? Wafatnya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Ya. Orang memakan kan ada niat memakan. Ya. Dan makan tadi kan katakan niatnya makan itu untuk Ya. supaya badan sehat bisa melaksanakan ketaatan perkara. Nah. Bagaimana kalau niat itu dia sedikit ya berubah? Seperti contohnya saya makan untuk melaksanakan perintah Allah bulan Ramadan. Dulu pas Rabu kena kasih. Nah. Ya. Saya kasih lebih. Barakallahu fiik. Ya, memang di dalam usul fikih nanti perintah itu ada yang bermakna wajib, ada yang bermakna bimbingan, arahan. Ya. Ya, adapun dalam perintah tersebut ketika digandengkan dengan wala tusrifu, berarti ada anjuran, bukan perintah. Ya. Karena lihat juga prakteknya bagaimana Nabi menerapkan Al-Quran dan para sahabatnya. Yang nggak ada tuh para sahabat kumpul, ayo kita makan dalam merealisasikan ayat ini misalnya, nggak ada. Karena itu bersifat anjuran, bersifat bimbingan supaya tegak punggungnya nih. Kalau orang lapar gimana? Nunduk ini ya, akhirnya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi pahami dulu konteks ayat itu, perintah memang kulu washrobu, bisa dipahami ya. Tapi apakah dia bermakna perintah wajib atau sekedar arahan bimbingan? Ya, maka ayat itu konteksnya bimbingan. Ya seperti kalau datang ke masjid, ambil zinah kalian, perhiasan kalian, tapi jangan berlebihan. Itu juga bimbingan. Ya, apakah kalau orang ke masjid tanpa perhiasan, tanpa baju yang bagus misalkan, tanpa wangian, yang nggak sah sholatnya? Tetap sah. Coba itu anjuran sifatnya, bukan bermakna dia menjadi wajib sebagaimana zat ibadah itu apa? Wajib. Ya, jadi nanti dibahas di usul fikih, perintah itu ada macam-macam modelnya. Apakah bermakna wajib, bermakna mustahab, atau hanya sekedar irsyad, bimbingan atau arahan. Maka kembalikan ke masal, makan minum itu adalah apa?
adat kebiasaan. Karena nanti dibedakan antara adat dengan ibadah. Maka makan masuk dalam perkara apa? Adat. Ya bisa saja dia niatkan, ya saya mau makan, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah perintahkan tadi, makan dan minum jangan berlebihan. Karena tadi irsyad arah. Ya, boleh kita niatkan untuk menjalankan perintah tadi. Allah a'lam bishawab. Tapi tadi memang susah mengatur niat itu susah. Apalagi kalau udah lapar. Masya Allah nih. Ya, lauknya ayam bakar. Wah, sambalnya sambal mantap lah. Udah, blok bismillah selesai. Waduh. Ya, padahal ada ibadah tadi di situ. Coba tidur aja. Tidur apa? Ibadah atau adat? Ada. Pernah nggak sejenak kita mau tidur? Ya Allah, saya tidur ini supaya mengembalikan badan saya yang letih-letih. Oh, udah plek aja. Ngorok, selesai. Ada nilai apa? Ibadah. Itu sepanjang tidurnya nanti bernilai ibadah itu. Berapa lama dia tidur? 6 jam, 7 jam. Bernilai ibadah. Tapi bukan karena zat tidurnya. Tapi apa? Niat baiknya selama dia tidur itu. Masya Allah kan. Ya, jadi jangan mau tertipu dengan ungkapan orang yang mengatakan hidup ini ibadahnya cuma sedikit, kata dia. Ya, tidur 8 jam, kerja 8 jam, ya, nggak ibadah tuh kalian katanya. Sholat paling pol 10 menit, 10 menit kali 5, 50 menit, cuma sejam. Sementara hidup 24 jam, sejam cuma ibadah. Berarti 23 jam kalian tidak ibadah. Waduh. Ini bodoh namanya orang, nggak tahu konsep apa ibadah. Maka bisa juga dalam perkara adat dia bernilai apa? Ibadah. Jadi hati ini berucap. Yang tuh pahami tadi aja. Ya objek ibadah itu ada 4 tadi. Ya, kalau kita ngerti ini, ya kita lihat peluang ibadah tuh di mana saja. Apakah di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3, atau di nomor 4. Jadi banyak alokasi fasilitas, alokasi kesempatan untuk ibadah itu banyak. Ya, selama dia mau mempelajarinya. Kalau nggak mempelajarinya, taunya ibadah ya sholat, bulan Ramadan, puasa, giliran zakat fitr, punya duit mau umroh, selesai. Ya, sedekah balik, selesai. Padahal di dalam makannya, minumnya, mandinya sekalipun. Ya, sekarang nih orang pakai baju nih, ada nilai ibadahnya nggak? Ada. Itu niat menutup aurat. Walaupun nggak niat tetap sah. Ya, dia memakai baju. Tapi kalau dia mau dapat pahala, dia niatkan ingin menjalankan perintah Allah menutup aurat. Baca doa pakai baju, ibadah. Baca kan ibadah? Pakai baju aja udah selesai. Ya, nah itulah pentingnya seorang mempelajari dinul Islam. Nanti banyak cakupannya. Banyak apa? Cakupannya. Daripada ribut-ribut terus, ngurusin si fulan ngomong begini, si fulan, bubar lagi. Kapan rampungnya kan? Nggak dapat apa-apa. Mami, ya lebih baik belajar yang serius, belajar yang berbobot, ya terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.